yang lain dulu aja, mungkin yang lain. Aduh Dinda, kamu ternyata Dinda. Iya, kau nih. Buka cam dong Dinda, biar kelihatan 100% cantik, 100% gantengnya. Kau nih Apa Dinda? bertanya boleh. Dinda jangan panggil Kak Uni lah. Kak Uni itu artinya kakak tahu Dinda. Apa Panggil Bunda Gembala. Oke. Bugem, Bu Gembel. Bunda Gembala. Kau nih Cepatlah, apa? bertanya aja. Bertanya lah deh. Tadi Sayang, buka cam sayang. udahlah, usah kem. Gak apa-apa sayang, kita udah tahu kamu kok sayang. Kau nih Apa dek, mau nete? Mau nenen? Iya kayak gitu panggilannya. Uni kayak anak-anak lagi mau Nih. nenen. Kau nih Apa nak? Apa sayang? boleh nggak dari sebelah bawa dalil, bawa data? Hah? Boleh nggak bawa data? Loh, betul. Apa lah omonganmu dek? Dek. Oke, Dek. sudah. Ya. Astagfirullah. Tunggu dulu ya, Cross diam dulu ya. Cross. Bertanya. Enggak, Cross lagi minum. Ya, Lagi mabok. ya enggak juga. Oke. Cross ini tuh kayak orang mabok terus loh, Cross. Tunggu dulu, ini mau nanya jujur. Cross punya penyakit nggak? Bertanya boleh? Saya awam. Nggak, tunggu dulu. Uni lagi bertanya sama Cross. Cross punya penyakit nggak? Ada penyakit dari kecil, dari lahir nggak, dek? Iya, saya Katolik. Bertanya, Yesus Dek, kayak mana kita mau diskusi? Kau aja nggak ngerti bahasa Uni. Padahal Uni dengan bahasa cinta barusan. Kebenaran. Tapi Paulus jangan terkutuk. Jawab Uni, mohon. Cross, kayaknya kita harus terapinya berskala, Dek. Nggak bisa terapinya di sini, Dek. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Paulus jangan terkutuk. Jawab, mohon kau nih, saya awam. Apa? Ya udah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Apa, Dek? Jawab. Ya oke. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa? Yesus berkata. Udah denger Udi nyanyi aja lah ya. Dinda jangan mabuk ciu, nanti Dinda jadi hantu. Dinda kalau naik sini, bertanyanya jangan pakai bikini. Oke, sudah. Aduh. Bertanya Tapi boleh? Dinda nggak jelas. Bertanya boleh? Boleh. Kau nih, Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Ya betul. Paulus mengajarkan jalan terkutuk. Insya Allah iya. Gambaran di dalam Bible begitu. Tapi kita nggak tahu ya. Iya, Apakah Paulus bentar deh gini. Uni jelasin ya. Oke. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk memfitnah, memframing. Bahkan kalau kita sudah tahu seseorang itu adalah seorang yang dilaknat dalam Al-Quran pun kita tidak sebutkan nama aslinya. Contoh seperti boleh sebut dong. Malas aku kayak gini lah deh. Yesus nggak gini juga kali deh. Sudah. Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Paulus mengajarkan jalan terkutuk. Jawab. Ya udahlah betul. Ya udah betul udah. Ya udah dek, kamu betul dek. Jawab kak. Jadi kamu ikut siapa? Ikut Paulus atau ikut Yesus? Atau mau ikut Kanda? Jawab kak Uni. Atau mau ikut Kanda jalan-jalan? Jawab kak Uni. Kanda parah kali Kanda nih. Ya Allah bang, jawab bang, nggak ngerti aku bang. Jalan mana sama ikuti? Iya. Pernyataan kamu itu benar. Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Paulus mengajarkan jalan terkutuk. Nah, kok sekarang mau ikut yang mana? Ikut jalan kebenaran atau ikut jalan terkutuk? Bang, abang ada yang suruh abang buka cam itu bang di bawah bang tuh. M1. Bisa Uni ke band nanti aku lagi di jalan. Iya, jawab. Diturunkan. Ya udah Uni jawab di atas ya dek. Adik turun dulu ya dek ya.
Adik Aduh. sehat-sehat ya deh. Turun. Ya dia nggak ngerti, nggak nyambung sama kita obrolannya. Tadi Dinda ditanya sama Kanda tuh. Kau nih jawab. Ya Allah ya Robbi. Aja. Dibawa dulu Kan ya aku dia, udah nanya, sehat-sehat ya sayang. kamu tuh mau ngikut yang mana? Mau ikut jalan kebenaran atau jalan tertutup? Sedih kalau lihat kayak gitu tuh. Aku sedih lihat orang-orang kayak gitu. Maksud aku tuh gini loh. Betapa mulianya Allah menciptakan manusia ya, sampai-sampai malaikat aja diperintahkan bersujud untuk menghormati, memuliakan manusia gitu. Tiba-tiba kita sebagai manusia tidak menghargai diri kita gitu. Udahlah kita, maksudnya aku sedih banget tuh. Nggak tahu ya, aku tuh kesel banget sama orang manusia yang Allah berikan kesempurnaan sebagai sisi kemanusiaan, diberikan akal, diberikan empati gitu, terus tiba-tiba disia-siakan gitu. Pantaslah Allah murka kan kalau kita zalim terhadap diri sendiri kan. Ternyata ya itu tadi, Allah mencintai kita, kadang kita zalim gitu. Makanya jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai kita gitu loh. Itu zalim, itu bentuk kezaliman itu. Asik. Anjay. Aduh mah, ini nggak terkalahkan ya. Aku jujur, aku kalau ngelawan bapak ini aku nggak sanggup. Jujur aku bilang, aku dari ketua janda-janda terdepan mengatakan kalah ketika menghadapi Profesor of Dr. Gumasa ini. Gumasa. Selamat malam, Profesor of Dr. Gumasa. Selamat malam. Udah dilantik. Boleh Mungkin Bang Gumasa gini. Apa Gini, kabar Bang Bang Gumasa? Oh, lanjut nih. Ya, gini Bang Gumasa, izin dengan hormat karpet merah ini ku persembahkan kepadamu. Aku ada bakso yang terhidang. Aku minta tolong Bang Gumasa untuk memberikan kajian ke Partai Tuhan pada malam ini. Sampaikan Bang Gumasa biar didengar oleh seluruh Kristen dan juga orang Islam ya. Karena jujur kalau berdebat dengan Bang Gumasa aku mengundurkan diri. Bahkan kalau aku harus dipaksa berdebat dengan Bang Gumasa, aku nyatakan dengan sungguh, aku tak sanggup untuk menghadapimu. Ini ada yang naik nih holong nih. Gitu. Ya. Naikin nggak? Naikin holong Mungkin nih. holong sama Bang Gumasa bisa dulu, mungkin ngobrol santai dulu. Silakan, Nah, aku itu izinkan tuh. aku makan bakso dulu ya. Ya holong sama Gumasa itu bisa itu diskusi. Iya. Lanjut. Ya, Coba. Kanda, kita lewat ini aplikasi biru aja ya Kanda. Lanjut. Ya, apa Dinda Gumasa? Oke, terima kasih. Saya gini, bagi saya, Yesus salah seorang Tuhan. Artinya salah seorang yang maha suci, yang maha kuasa, ya, dan yang maha mulia. Nah, itu bagi saya. Artinya relatif dengan keberadaan saya, Yesus pasti salah seorang yang maha suci. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, kenapa ada orang yang menganggap Yesus tidak maha suci? Pertama, karena dia itu lebih suci dari Yesus. Misalnya, Muslim menganggap Yesus tidak maha suci. Artinya Muslim lebih suci dari Yesus. Nah, artinya tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci dari Yesus. Kemudian kemungkinan kedua, maaf ya, hewan tidak mampu mengapresiasi Yesus seorang yang sangat suci, yang maha suci. Kenapa? Alasannya apa Gumasa? Kenapa? Apa alasannya? Hewan tidak mampu berpikir, tidak mampu mengapresiasi, menilai. Apresiasi. Nah, jadi gini, pertanyaannya nih, kalau Muslim tidak menganggap Yesus seorang yang maha suci, artinya Muslim lebih suci dari Yesus. Pertanyaan saya, tolong jelaskan di mana kelebihan daripada Muslim dalam hal kesucian daripada Yesus. Contoh, seseorang saya anggap ganteng karena saya mungkin merasa lebih ganteng. Artinya Yesus tidak kalian anggap seorang Tuhan, seorang yang maha suci, artinya karena kalian lebih suci. Tolong tunjukkan ke saya kalau kalian lebih suci dari Yesus. Udah. Siap. Udah belum? Sudah. Oke. Pertanyaan saya. Kau sudah dilantik jadi Tuhan belum?
Kelak saya akan dilantik menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Kapan? Ya, nanti setelah naik ke surga. Sekarang? Belum lah, saya kan masih Oh. pejabat dunia, masih tuan saya. Oh iya, Saya masih tuan. Kampret. Gimana nih Holong? Kesempatan Holong menanggapi apa Iqbal? Coba. Ya silakan Bagaimana Holong. pendapatmu, Dek? Bagaimana pendapat Holong tentang Gumasa ini? Dia akan dilantik menjadi Tuhan katanya. Salah seorang Iya. Tuhan, salah seorang Salah seorang. penguasa di surga. Silakan Salah Holong. seorang pejabat surga. Pejabat. Oke, saya ulang biar lebih jelas. Yang berkuasa di Indonesia adalah para pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga adalah para pejabat surga. Karena Yesus adalah seorang pejabat surga, maka kami percaya Yesuslah menjadi junjungan kami ke surga. Sehingga Yesus kami sebut junjungan yang maha suci atau Tuhan. Tuhan artinya junjungan yang maha suci. Benar-benar ngeri gegen pressing MU ni. Jadi Yesuslah junjungan kami yang kami percaya ke surga karena Yesus salah seorang pejabat surga. Sebab hanya pejabat surga lah yang layak dipercaya menuntun ke surga atau sebagai junjungan menuntun ke surga. Jadi Yesus juga junjungan kami, tetapi Yesus namun begitu Yesus juga punya junjungan. Siapa junjungannya Yesus? Dialah Sang Maha Pencipta. Jadi junjungan kami juga berjunjungan, sehingga junjungan Yesus itu kami sebut junjungan tertinggi. Dialah Sang Maha Pencipta. Yahweh junjungan tertinggi bagi kami. Yesus adalah junjungan yang Kristus, junjungan yang juru selamat. Kristus artinya juru selamat. Jadi Yesus salah seorang junjungan, salah seorang Tuhan bagi kami. Tuhan artinya junjungan ya. Tuhan artinya apa? Tolong dijawab. Bentar Gumasa. Tuhan artinya apa? Junjungan. Berarti Tuhanmu punya junjungan. Ya, junjunganku juga masih punya junjungan. Siapa junjungannya? Itulah Sang Maha Pencipta Yahweh. Yahweh punya junjungan nggak? Enggak lagi lah, karena dialah Tuhan segala Tuhan atau junjungan segala junjungan. Pertanyaanku. Tuhan tertinggi. Pejabat surga ini jabatannya sebagai apa Gumasa? Sebagai apa? Ya kita nggak tahu, tapi paling sedikit Yesus salah seorang pejabat surga yang bertugas di dalam hal memberi jalan keselamatan ke surga. Makanya Yesuslah satu-satunya manusia yang maha kuasa dalam hal memberi izin masuk surga. Jadi bidang ketuhanan atau kemahakuasaan Yesus adalah jalan Profesor ke Gumasa, surga. tolong nanti ditanggapin sama Holong boleh ya? Ya. Jadi Silakan, setiap Holong. makhluk waras sadar bahwa di atasnya ada banyak sosok-sosok yang maha suci, sosok-sosok yang maha kuasa, yaitu para pejabat surga. Sebab para nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Ya, Nabi lulus juga jadi catat Tuhan di ya. Bibel ya. Mau kalian lihat baca di buku Daniel ya. Setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan duduk di pemerintahan surga. Artinya pemerintahan surga itu pejabat surga. Pejabat surga lah yang disebut Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Jadi kalau Tuhan disebut dengan yang mulia, Tuhan atau Maha Tuhan, Maha Mulia. Nggak dengar, Dek. Coba gantian, biar si Holong ngomong dulu ya. Bang Gumasa, Ya, silakan, dengarkan Holong. saudara kita Holong. Silakan, Dek. Nggak ada suaranya Holong, nggak ada suara Holong, nggak ada suara itu. Yes, Coba. cek. Masuk, silakan. Ya, masuk. Enggak, aku tutup kamera aja soalnya aku merokok. Nggak apa-apa. Oke, udah. Silakan. Ini udah siap ngomongin tadi. Ini siapa namanya? Gumasa. Nah, orang selekku saya dengar dari suara Anda tuh satu teman aku satu suku orang Batak nih. Aku ada berapa dari omongan abang itu aku ada punya saya tangkap tadi ada beberapa kata yang enggak pas gitu loh. Yang pertama abang mengatakan
Yesus Tuhan dan mempunyai junjungan. Berarti di atas Tuhan ada Tuhan gitu kan. Tuhan artinya junjungan. Ya. Yang kedua, abang katakan Yesus pejabat surga. Nanti hati-hati, bisa jadi apa juga nanti nih, jadi korupsi juga ya. Korupsi kamar surga. Pejabat surga tidak mungkin korupsi karena mereka adalah maha mulia. Yang ketiga, tadi kamu bilang nabi bisa menjadi Tuhan. Jadi Lulus menjadi Tuhan atau lulus menjadi pejabat surga. Naik pangkat. Nabi kudus. Nabi kan jabatan. Itu jabatan di dunia. Jadi Tuhan itu jabatan di surga ya. Jadi naik jabatan dia. Udah segantian ngomongnya bang. Nah lanjut. Ketika seorang nabi bisa menjadi Tuhan, disinilah aku bisa benerasi yang mengatakan kalau memang kita sebut Tuhan kita itu 6. Kenapa? Tadi kamu bilang nabi lulus jadi Tuhan. Sebentar. Tuhan Anda ada berapa, Holong? Kalau kita ikut-ikutin semua dari kata kitab 6. Siapa aja itu 6? Pertama, Bapa, Allah, Putra, Anak, Roh Kudus, Kristus. Berarti 6 Tuhan. Sekarang nabi jadi Tuhan juga. Sekarang nabi lanjut. Tuhan juga nih. Jadi nanti jadi 7 bang. Bahaya bang omongan abang ya. Kalau cuma aku bilang bahaya tanpa kau tunjukkan kebahayaannya, itu sama dengan hantu-hantu padahal nggak nampak hantunya. Jelaskan di mana kebahayaannya. Abang mengatakan seorang nabi bisa jadi Tuhan. Yang Iya, abang sembah. tertulis di Bible. Pak tanya, Yesus lulus menjadi Tuhan. Yesus lulus menjadi salah seorang pejabat surga, salah seorang yang maha kuasa. Berarti Yesus lulus jadi Tuhan. Ya. Yesus lulus jadi pejabat surga. Yang berarti pada dasarnya Yesus itu bukan Tuhan. Ya, biar kau tengok ya, dengarkan. Hanya Kristenlah yang bertuhan kepada Yesus. Kristen artinya yang meletakkan Yesus sebagai junjungan. Tuhan artinya junjungan. Jadi Tuhan atau junjungan, ya. Jadi Kristen artinya pengikut Yesus yang menjunjung Yesus itu. Jadi satu-satunya cara agar lulus ke surga adalah meletakkan Yesus sebagai junjungan, panutan, teladan, atau yang ditaati. Jadi segala sesuatu yang sangat ditaati disebut Tuhan. Jadi sekarang ini pertanyaannya saya gini bang, bisa dijawab nanti kan? Halo bang Kemasak. Tanyalah. Nah, tadi kamu bilang Yesus lulus jadi Tuhan. Pertanyaan saya, Ya. berarti pada dasarnya Yesus itu Tuhan apa enggak? Dari perkataan abang loh. Waktu di bumi dia enggak tidak Tuhan. Nah, makanya itu saya Tuhan menyebutkan. itu posisinya selalu di surga. Iya, dengar dulu. Abang. Nah, oke saya. Sebab Dengarkan sebentar ya. Ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Ada 3 golongan pejabat. Hafal dulu. DPR, DPD Pejabat gitu. dunia disapa dengan Tuan. Pejabat negara, pejabat dunia Tuan, ya. Pejabat surga disapa dengan Maha Tuan atau Maha Kuasa atau Tuhan. Ya. Pejabat gua gelap atau pejabat neraka disapa dengan hantu. Jadi ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Kalau saya lihat abang ini sering nonton Dewa Krishna nih. Dah. Gak usah lari-lari ke situ. Mau apapun narasi aku, nggak usah kalau lihat. Saya nggak pernah nonton film, berkau tahu. Nggak pernah nonton film. Nggak ada. Tolong fokus dulu. Film. Kalau kau malu waras, siapa-siapa aja bosmu di semesta ini. Enggak, pertanyaanku gini. Bos artinya Tuhan. Bos artinya apa? Tuhan atau Tuhan. Malu kali aku bang. Junjungan. Kan saya bilang junjungan, bos. Malu kali aku. Masa sesama Kristen malu? Gak boleh lah gitu, Holong. Tanya sama siapa Gumasa, bentar Gumasa. bosmu di semesta ini.
Si Holong ini kan Kristen, janganlah kau permalukan Dia Gumasa. tersesat. Dia Oh, tersesat. tersesat. Dia saya lihat dia Kristen ala Islam. Loh, mana ada dia Kristen ala Islam? Orang Islam Iya. Tuhannya satu, dia 6. Karena Tuhannya sebiji. Loh, Tuhannya 6 dia. Sebab Malwaras akan mengakui ada banyak sosok-sosok yang maha suci, sosok-sosok yang maha kuasa, sosok-sosok yang maha mulia. Para malaikat surga adalah Tuhan. Malaikat Tuhan juga. Para malaikat surga adalah Tuhan bagi saya. Bagi saya ya, para malaikat surga adalah sosok-sosok yang maha suci bagi saya. Itulah artinya terjemahannya. Bang Hos, Bang Hos. Bang Hos. Kisah Rasul Ya. 10 ayat 4. Pantasan tadi Uni Ripa mengatakan, ini saya nggak sanggup katanya ya. Aku nggak sanggup gini bang. Soalnya gini loh. Iya, karena apa? Dengar dulu. Saya lihat IQ Riva itu memadai, lumayan IQ-nya. Lumayan IQ, makanya orang profesor nggak sanggup berhadapan sama saya. Orang-orang IQ-nya tinggi pasti tidak sanggup berhadapan sama saya. Ya, Riva itu orangnya IQ-nya tinggi, bukan kayak kalian. Tapi kalau IQ-nya jongkok, mampuslah kita. Kalau IQ-nya tinggi pasti jujur, pasti nggak mampu mengakui. Karena memang sebenarnya dia akui apa yang saya nyatakan itu benar. Terus? Ya, dia akan akui apa yang saya nyatakan itu benar. Hanya saja dalam hal lain dia harus mempertahankan egonya. Gitu. Sebab semesta ini tidak diurus oleh satu biji. Ya. Semesta ini diurus oleh para yang maha kuasa. Siapa aja itu? Para malaikat surga juga. Malaikat surga, maha kuasa dia. Maha kuasa. Yesus maha kuasa nggak? Yesus maha kuasa. Gumasa. Yesus Gumasa. Kekuasaannya melebihi daripada manusia-manusia biasa. Ya, Yesus maha kuasa nggak Gumasa? Ya, Yesus salah seorang yang maha kuasa. Oke, mau kutanya kau Gumasa. Pada saat Yesus ditangkap sama tentara Romawi, itu kan cerita masa lalu yang harus kau tanya cerita sekarang. Iya, nggak apa-apa lah. Seorang presiden dia tidak dinilai masa lalunya dulu kayak mana. Iya. Saja presiden, maka disitulah dia disebut presiden. Sabar tidak dulu. Tidak ada hubungannya dulu. Dulu Pak Jokowi itu main lumpur di sawah, gak ada hubungannya ke situ. Kau ditangkap nanti kau. Kau nggak boleh kau bawa Pak Jokowi ditangkap kau nanti. Nah, tapi gini, Bang Gumasa izin. jangan kau bercerita masa lalu Yesus. Udah. Yang harus kau bahas lah. Aku udah selesai makan bakso. Sekaranglah salah seorang aku besarin diri aku sendiri. kuasa. Oke, terima kasih Profesor of Dr. Gumasak atas kajian yang cukup luar biasa, menghibur pada malam ini dan mengguncangkan lubang hidung teman-teman kita yang di bawah. Kanda, kurang gila lagi apa kita nih Kanda? Cobalah Kanda, pikirlah Kanda. Nggak mau Kanda menyelamatkan Dinda Kanda? Kayak gini yang Dinda hadapi tiap hari Kanda. Tega Kanda membiarkan Dinda begini. Nanti Dinda ketawa sendiri loh. Kayak gini yang Dinda hadapi tiap hari. Terus Kanda berharap Dinda baik-baik saja. Waras Kanda. Normal nggak Kanda ini? Ini yang Dinda hadapi Profesor of Dr. Gumasak setiap harinya. Orang-orang seperti Nabi Luga Tambunan, nabinya Kristen. Terus Kanda berharap Dinda pasti kuat menghadapi kenyataan hidup. Kanda, selamatkan Dinda. Ya, lanjut ya. Pertama gini, setiap manusia itu punya yang namanya konsepsi, ya. Tolong bedakan antara konsep dan konsepsi. What the meaning is concept? Jadi konsep itu adalah abstraksi atau sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari produk berpikirnya yang merupakan hasil rekonstruksi pikiran dalam kognitifnya. Jadi kita tuh punya bagian-bagian di otak. Ada yang di sini ada kortek ya namanya ya. Atau dalam istilah Islam itu ubun-ubun yang bisa menentukan, memilah di mana kita berasio. Dan konsep ini keluar kemudian dilontarkan oleh orang yang memiliki konsep. Maka konsep ini ketika disimak dan didengarkan oleh orang lain dan dipahami berbeda atau dipahami sendiri, itu namanya konsepsi.
Jadi Profesor of Dr. Gumasak ini memiliki konsepsi namanya. Konsepsi. Jadi tolong bedakan. Konsep dan konsepsi itu beda. Konsepsi adalah pemahaman tentang konsep. Nah, kenapa saya katakan dia berkonsepsi? Dia sedang mencoba menjelaskan konsep ketuhanannya yang memang itu juga produk berpikirnya manusia. Jadi ibarat kata, Bang Gumasa ini adalah tipikal orang yang sudah tersesat, dan di dalam ketersesatan itu dia tersesat, lalu tersesat lagi. Jadi tersesatnya itu berkali-kali. Ya, gini-gini. Mungkin aku kasih ilustrasi nih. Ketika seseorang itu sudah seseorang itu sudah punya peta, anggap ini peta ya teman-teman ya, dan petanya ini adalah peta yang salah, maka dia ikuti jalan yang ada di peta ini. Ketika dia sudah tersesat mengikuti peta ini, pas saat dia sedang mengikuti peta ini, dia dapat peta salah lagi. Makin tersesat, makin dicari petanya makin salah. Jadi Bang Gumasak ini adalah orang yang tersesat dalam ketersesatan yang menyesatkan. Seperti itu. Oke, saya jelaskan. Jadi lagunya ada. Aku suka nih, bawah aku suka nih. Sesat forever. Oke. Bang Gumasak. Setiap makhluk waras, ya, secerdas-cerdasnya makhluk waras, dia sadar bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Sang Maha Pencipta. Sesat forever. Ya. Bang Gumasak. Setiap makhluk waras sadar bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Sang Maha Pencipta dan stafnya. Artinya apa? Sang Maha Pencipta itulah Tuhan. Bang Gumasak. Bang Gumasak, aku minta tolong ya. Hidup aku tuh sekarang tuh lagi berat-beratnya Bang Gumasak. Skripsi aku belum kelar. Dosenku belum memutuskan apakah nanti aku gimana-gimana. Aku nih mau pindah ke Jakarta atau enggak aku belum tahu ya. Dan YouTubeku juga pajaknya dimatikan. Jadi tolong jangan tambah beban kehidupan aku lagi, dimana aku juga nggak tahu nih nasib masa depan percintaanku nih gimana nanti nih. Jangan tambahkan lagi lah masalah hidupku Bang Gumasak. Cukuplah aku lihat saldo rekeningku sudah mulai menyusut dan menguning dan mengurang ya. Menunggu untuk tanggal gajian tuh ada sesuatu yang sangat menyebalkan dalam hidupku. Jangan kau tambahi lagi masalah hidup kami Bang Gumasak. Kasihan netizen kita yang udah dikejar utang pinjol, diputuskan pacar, ditinggalkan suami, diselingkuhi istri, nonton di sini terus tambah pusing memikirkan setiap omonganmu Bang. Itu namanya zolim Bang Gumasak. Janganlah, kita ini kan masa tega kali kau merusak peradaban Bang Gumasak. Hentikan semuanya itu, hentikan semuanya itu. Saya ulang, jangan dulu belum selesai ngomong udah ngomong. Saya bilang, setiap makhluk waras sadar dirinya lah hamba. Artinya hamba di hadapan Sang Maha Pencipta dan stafnya. Artinya Sang Maha Pencipta itulah Tuhan. Tuhan ya, bos di hadapan dari setiap makhluk waras. Bos, lawan kata hamba Tuhan. Artinya apa? Sang Maha Pencipta beserta stafnya adalah lama-lama aku Tuhan makan bagi makhluk plastik kalau waras. kayak gini. Ya Allah. Jadi dan mengakui bahwa Sang Maha Pencipta lah Tuhan tertinggi yang harus ditaati. Tuhan itu kan yang harus ditaati atau dihormati. Iya. Jadi Bang Tuhan Gumasak, artinya boleh nggak yang aku- dihormati atau Bang, yang ditaati. Boleh nggak aku menghadiahkan sebuah lagu untuk Abang Gumasak? Boleh. Pulang lagu aku Udah, jawablah. Apa sih Bang? Bang ya. Udah Bang Gumasak udah ya. Kita naikkan dulu teman-teman Si yang Sondo ini lainnya, siapa? Si Sondo kenapa? Bang. Si Suwondo nih. Agamanya apa Bang si Suwondo? Karena dikit dia loh ya Gumasak itu deh. Enggak ada cookie itu dia. Enggak ada cookie. Ya Bang Suwondo, agamanya Bang? Ya, kalau ditanya agamanya apa, saya nggak punya agama, tapi saya bertuhan. Saya nggak punya agama, tapi saya bertuhan. Boleh masuk enggak? Kalau nggak boleh saya turun. Boleh. Boleh sama saya ya. Iya. Oke, Handa di sini saya kasih kesempatan untuk bertanya saja tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama lain. Satu. Yang kedua adalah kalau Anda memang kredibel dalam membahas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuktian ketuhanan itu, Anda boleh bicara asal open cam. Ya. Oke.
Oke. Pilih kedudukan Anda tuh saya tentukan dari pilihan Anda sendiri. Kalau mau buka cam berarti boleh diskusi 2 arah sama saya. Tapi kalau tidak bisa buka cam dan kami nggak tahu Anda ini siapa, Anda hanya bertanya saja. Ya, tunggu saya siapkan segala sesuatunya dulu, pakai Boleh. baju, pakai apa? Sorban. Bunglon. Yung. Aduh, syaratnya. Itu tanda itu. Tanda on. Karena kita bicara 1,7 orang yang menonton. Ya, Jadi tetap boleh. dokumentasi. Kita Ya. tidak mau Boleh. bicara Saya tentang nggak- agama itu kita nggak tidak seorangnya. saya nggak keberatan, makanya ini saya pakai dulu. Oke, tak nyalakan kamera. Oke. Oke, Anda siap-siap dulu. Saya sapa dulu yang lain. Abah Sihia, silakan. Agamanya apa? Ya Bang Goto. Doubling Bang Goto, doubling Bang. Mute dulu Bang ya. Ya. Oke, saya sapa dulu Abah Sihia. Agamanya apa? Oke, salam. Salam. Saya agama Kristen. Oke, sama seperti Bapak Siswondo Jepara, Anda punya hak di sini untuk bertanya kalau Anda tidak mampu membuka cam, tapi Anda boleh menjelaskan kalau Anda bisa buka cam dan menunjukkan kredibilitas Anda tentang apa yang Anda ucapkan. Mau dibuka? Tidak bisa. Oke, kalau begitu Anda punya hak bertanya saja, tapi nanti setelah Pak Siswondo, oke? Oke, terima kasih. Boleh bertanya? Salam sehat. Sabar Sebentar. gantian. Sabar, gantian dulu. Abah Sihia, saya sudah mengizinkan Pak Siswondo untuk buka cam. Jadi Anda antri dulu ya. Kita sapa dulu Pak Siswondo Jepara, oke? Oke ya. Oke. Kita lanjut. Oke, Pak Siswondo, Anda hanya boleh bertanya dan boleh menjelaskan kalau Anda memang memiliki pengetahuan tentang penjelasan Anda. Ya. Kami tidak terima asumsi liar karena kita sedang berhadapan dengan 1,7 ribu orang yang menonton. Tentu kita tidak mau merusak peradaban, mengganggu tatanan sosial masyarakat dengan membawa pandangan-pandangan bias yang tidak ada dasarnya. Oke, Anda mengaku agnostik, artinya Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Anda tidak memilih agama satu agama pun di Indonesia ini. Oke, sekarang Anda mau bertanya atau mau ditanya karena kita diskusi 2 arah. Silakan. Saya mau menjelaskan tentang saya aja yang saya ugemi. Maaf, kalau itu saya tidak perlu karena kami tidak butuh untuk menjelaskan pribadi di sini. Kita tidak sedang bicara tentang pribadi kita. Kita di sini bicara tentang pengetahuan kita. Kalau tentang kita itu tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, Bapak mau memilih apa itu hak Bapak, hak prerogatif kita, itu bentuk toleransi dari kita. Ya. Tetapi ketika Bapak mengaku sebagai agnostik, kita sudah tangkap Bapak ini tidak memilih agama manapun Ya. menjadi sumber keyakinan. Maka Bapak mau ditanya atau mau bertanya atau mau menjelaskan apa yang ingin dijelaskan terkait agnostik tadi. Ya. Tapi saya tidak tertarik mendengarkan tentang Bapak secara personal karena itu Ya. tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan boleh menjelaskan, saya akan menjelaskan. Jadi, Pak mau menjelaskan apa? ya makanya itu saya ini dulu. Enggak, Kalau tapi kan umpam- saya batasi Pak, ada limitasi diskusi namanya. Pembatasan-pembatasan dalam diskusi. Kan saya sudah bilang, kalau membicarakan tentang personal Bapak, kita tidak perlu. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang definisi agnostik yang Bapak pahami, itu Ya, boleh. itu maksud saya, Oke. itu maksud Siap, saya. tapi nanti saya tanggapi ya, saya tidak bertanggung jawab ketika nanti Bapak tidak mampu menjawab, mengkonfirmasi apa yang Bapak statementkan. Saya tidak pandang bulu kalau tentang ilmu pengetahuan, Oh ya, nggak tapi tetap saya apa-apa. menghormati orang tua. Silakan. Nggak apa-apa ya. Saya di Jepara, nama saya Siswondo. Kemudian tadi saya katakan saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Terus kalau ada pertanyaan, lah Tuhan Bapak siapa? Tuhan saya adalah urip atau hidup yang ada di dalam diri saya. Karena apa? Semua kitab, ya saya katakan semua kitab mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Nah, hidup itu di mana? Hidup yang ada di dalam diri saya. Nah, kemudian pertanyaannya,
hidup yang ada di dalam diri saya Jangan ini. bertanya sendiri dan menjawab sendiri, Pak. Pertanyaan itu akan saya lemparkan ke Bapak dari setiap penjelasan Bapak. Jadi bukan Bapak yang bertanya. Karena Bapak tidak menjadi narasumber di sini. Bapak menjadi teman diskusi saya. Saya ingin menggali tuntas statement Bapak semua, tapi nanti pertanyaannya dari saya. Bukan Anda yang bertanya, Anda menjawab. Karena kami tidak sedang menampilkan orang-orang yang pro kepada agnostik di sini. Justru kami ingin membongkar bahwa agnostik itu adalah orang-orang yang munafik. Saya bisa katakan begitu. Kenapa saya bisa katakan agnostik adalah orang munafik? Saya tanya sama Bapak, Bapak tahu tentang Tuhan itu dari mana? Ada, karena gini alasan saya ya. Bapak pahami pertanyaan saya sudah bilang dari awal, bentuk penghargaan saya kepada orang yang lebih tua dari saya, walaupun tentang ilmu pengetahuan saya tidak pandang bulu, Pak. Ketika ada orang berargumentasi di depan saya, dipandang 2,1 ribu orang ini, saya tidak mau satu pun manusia yang menonton di sini salah kaprah, salah paham, dan sesat. Saya mau Bapak jujur kepada saya, sampaikan kalau Bapak tahu dan berhenti Bapak berbicara kalau Bapak tidak tahu. Jawab pertanyaan saya, Bapak tahu tentang Tuhan dari mana? Silakan dijawab. Dari leluhur-leluhur saya sudah mengajarkan tentang Tuhan itu ya hidup yang ada di dalam diri saya. Itu ajaran Dari mana Bapak saya. tahu kalau leluhur Bapak itu berkata bohong atau jujur? Atau dari mana Bapak tahu kalau apa yang mereka sampaikan itu benar? Bapak double ya, karena Bapak tadi pindah ke device lain kayaknya. Saya harus mute Bapak nih ketika saya bicara, soalnya Doubling, coba. Ya, saya kasih kesempatan lagi sekitar 15 menit maksimal ya Iqbal dengan Bapak Siswando ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan kepada saya, bagaimana Bapak memvalidasi apa yang disampaikan oleh leluhur Bapak itu benar? Buka mic-nya, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Ya, saya yakin benar karena saya ya, alasannya melakukan sendiri dan bersaksi sendiri dan merasakan sendiri. Kalau begitu Bapak hanya bisa membicarakan ini dengan diri Bapak sendiri. Ya, tidak bisa ngomong di room ini. Iya, terima kasih. Berarti kami tidak bisa mendengarkan omongan Bapak karena omongan Bapak hanya cocok untuk Bapak sendiri. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Pak Siswando, ada pertanyaan tentang agama saya? Selamat semua. Sehat-sehat Bapak. Semoga Bapak mendapatkan hidayah. Ya, oke. Terima kasih Pak Siswando. Ya. Ya, terima kasih. Salam hormat. Ya, silakan. Tadi ada Abasihia, agama Kristen. Karena tidak bisa open cam dan kami tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak jelas, silakan Anda bertanya saja dan hak menjawab ada pada diri kami, orang-orang Islam yang ada di room ini. Silakan Abasihia. Halo, Abasihia. Halo. Silakan bro. Boleh bertanya Uni Rifa? Memang hak teman-teman Kristen di sini yang tidak bisa open cam itu bertanya saja. Tidak marah di situ? Tidak, kita tahu kok pertanyaan kalian itu pertanyaan-pertanyaan yang gabruk. Sudahlah, kalau Anda bertanya saja tidak berani ya, kenapa naik ke sini Bang? Ini komal-komal untuk orang-orang yang warrior, orang-orang yang mampu saya. Silakan. Saya bertanya, yang saya dengar bulan-bulan atau kemarin ini surga di sana laki-laki dapat bidadari 17 orang. 72 Bang, jangan dikurang-kurangin. 72. Nggak mau aku dikurang-kurangin. Ya, nanti aku marah. Nah, sebagai perempuan apa yang didapatkan nanti di surga? Aku. Ini aku mau ya. Apa yang saya mau dong? Berarti surga di sana surga seks gitu. Diksi kata surga seks itu nggak tepat karena bukan cuma seksual tentang kenikmatan di surga. Ada di situ makanan, ada bersama dengan orang yang dicintai selain di sana atau pertanyaan Anda kan sudah saya bilang ya, tolong dong
Jadilah orang Kristen yang menunjukkan bahwa Anda manusia normal. Saya belum menjawab apa-apa dan belum selesai menjawab. Jangan berarti dulu. Oke, jawablah, jawab. Iya, jangan ganggu saya menjawab karena Anda bertanya. Jalan nyium aja saya, enggak masalah. Ya, baik. Pertanyaannya adalah apa yang didapatkan oleh perempuan? Perempuan Muslim itu mendapatkan apa yang dia mau, dan setahu saya tidak mungkin rasanya perempuan Muslim itu menginginkan dia dipakai rame-rame. Ya, nggak tahu nih kalau ada perempuan Muslim yang pengen dipakai rame-rame, entah kenapa saya percaya bahwa dia nggak akan masuk surga. Karena itu pikiran yang sangat-sangat tercela dalam Islam. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan kami tidak boleh poliandri. Memikirkannya saja kami geli gitu. Bahkan ketika kami sudah punya suami, jangankan tidur dengan laki-laki lain, ditatap laki-laki lain saja dan laki-laki lain saja tertarik, itu bagi kami sudah sebuah aib yang sangat-sangat mengerikan. Karena salah satu perempuan yang dibenci oleh Umar Ibn Khattab adalah perempuan Salwa yang sangat gampang akrab dengan laki-laki ajnabi. Jadi kami tuh punya batasan-batasan untuk perempuan. Makanya kami menutup aurat, sementara laki-laki tidak menutup rambutnya, tidak pakai jilbab. Jadi kalau ada perempuan Kristen, mungkin ada perempuan Kristen yang pengen dipakai rame-rame nanti di surga. Makanya ketika ada suami-suami dapat 72 bidadari, mereka marah karena mereka pengen juga dipakai rame-rame sama 72 pria mungkin. Dan mohon maaf, itu tidak ada di benak saya. Karena di benak saya nanti adalah saya pengen bersama dengan suami saya dan menikmati kebahagiaan dengan anak keluarga saya yang saya cintai, sahabat-sahabat saya. Dan nggak mungkin kerjaan kita tuh cuman ngewong aja tiap hari gitu. Sedangkan di dunia aja yang kita mampu ngewong, nggak juga lah otak kalian ngewong aja tiap hari ya kan. Apalagi di surga, apa iya otak kau cuman ngewong aja kok kotor kali gitu kan. Dan tidak mungkin ahli surga atau para hamba Allah yang dari kalangan Islam ini masuk surga otaknya ngewong aja. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam surga Allah itu adalah orang yang terbiasa berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu. Yang boleh diewongnya aja nggak diewong sama dia siang-siang bolong, karena dia puasa Senin Kamis. Bahkan dia yang mampu bersikap adil kepada istrinya. Udah tahu bininya capek nggak diewong sama dia. Ini nih laki-laki Islam yang luar biasa nih. Nggak ada ceritanya laki-laki cabul masuk ke dalam surga Islam. Tidak akan mungkin laki-laki maniak kelamin masuk ke surganya Islam. Makanya yang di surganya Islam itu adalah orang-orang yang aslam, yang otaknya bukan ngewong aja. Itulah kenapa kami tidak pernah mempermasalahkan surga yang terdiri dari bidadari di dalamnya, termasuk saya salah satunya ya. Kan tengok kan di bumi aja kayak gini bentuk bidadari, apalagi di surga coba. Gitu. Mungkin kita beda cara berpikir. Kalian mungkin kalau udah lihat perempuan cantik pengen diewong aja 24 jam. Ya. Tapi Bang Teguh sama Iqbal otaknya nggak gitu. Dia pengen ketemu sama Nabi Muhammad nanti di surga. Dia pengen jumpa sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanti di surga. Dia pengen melihat Allah langsung di surga. Dia pengen naik kuda. Yang kuda itu pernah dinaikin oleh Rasulullah SAW. Dia pengen berjumpa mana lah. Apa sih ini dulu? Kenapa sih Oten ini kalau kita lagi menjawab tuh langsung kepanasan kayak mentang-mentang surganya banyak pesundal. Kata-kata Umi. Ya udah kalau kau nggak mampu menangkap, kau dengarkan aja dulu, nanti kau bertanya lagi. Jadi di surganya umat Islam itu, aduh. Kenapa kalau jadi Kristen itu kenapa sih kesurupan Tuhan kayak gini? Ini kayak orang goblok aja sih. Tolol betul ini, diam kalau orang menjawab. Kok motong-motong. Nah jadi memang agak sakit hati ya kalau membandingkan surga Islam dengan surga kalian ya, yang dimana di dalamnya ada pesundal, perang naga, ya, kawin dengan Tuhan. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kalian tidak punya metode khusus untuk memahami kitab suci kalian. Nah, jadi saudara-saudaraku Kristen, jangan bawa otak kotor kalian ke hadapan kami umat Islam. Karena bagi kami bukan ngewong yang harus diutamakan, tapi adalah mendapatkan ridho Allah. Gak nyanyi-nyanyi sampai 24 jam juga. Gitu. Seperti itu, Abah Sehia. Silakan pertanyaan selanjutnya. Anda tidak berhak untuk menanggapi saya karena Anda tidak ada kapasitas dan tidak buka cam. Jadi bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Itu Uni Rifah. Kurang jelas itu.
Ya nggak apa-apa, nggak usah jelas juga. Kau nggak ngerti pun nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, yang penting kan yang nonton ini. Mantap. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau Bapak punya otak kotor, jangan dibawa ke room ini, Pak. Kita di sini nih penuh, vibe kita tuh lagi vibe edukasi gitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak untuk menanya saya. ya kan saya sudah jawab. Apaan sih kita jawab, Bapak nggak terima. Ustaz ada yang berkata, gimana yang Reva ini membantah? Apa sih? Ini orang apa sih? Kata Ustaz. Ngomong sama makmu aja. Aduh, kadang bingung dengan orang-orang dia. Kanda, selamatkan Dinda. Kayak gini yang dihadapi tiap malam. Apa nggak gila lama-lama? Kanda jangan pura-pura. Dinda itu tahu betul. Naikkan lagi mana? Nggak usah guys, kita putarkan video pendeta hati dia, nggak usah. Assalamualaikum malam. Mak, singa jantan. Halo Raja Singa. Halo. Iya Raja Singa. Gimana agamanya apa Raja Singa? Kristen sejati. Oh Kristen Raja Singa. Oke Raja Singa, boleh bertanya saja. Kalau nggak mampu buka cam ya, nama kan Singa tuh, tapi biasanya sih Loh, mau apa ya? tolong dong normal ya. Manggolo, Yudo, diam dulu ya. Oke, Raja Singa, karena Anda konon katanya singa tapi takut digeruduk ya, saya yakin Anda tidak mungkin mampu open cam. Jadi Anda punya hak bertanya saja. Oh, jadi nggak bisa diskusi. Oh enggak dong Raja Singa, kan Anda penakut, Anda nggak mampu buka cam karena takut Kalian yang digeruduk. takut itu. Oh enggak dong, saya nggak takut. Kenapa nggak berani? Harus Bukan nggak berani, tidak Ya, mau terus kenapa kok nggak orang kenapa nggak kok jelas. nggak berani buka kamera? Kenapa coba? Oh itu jelas karena orang Islam itu kan penggeruduk. Geruduk di mana? Penggeruduk. Jadi gini teman-teman, kenapa teman-teman kita Kristen itu takut digeruduk? Karena mereka trauma dengan masa lalu Tuhannya. Dulu Yesus ketika turun ke dunia yang adalah Tuhan menurut umat Kristen itu digeruduk dan tidak bisa membela dirinya dan akhirnya mati 3 hari. Mungkin teman kita Kristen ini selain memiliki doktrin Yesus 100% Tuhan 100% manusia, mereka juga punya paham mereka 100% percaya dan 100% tidak percaya juga sama Yesus. Makanya ketika naik untuk membela keimanannya, tapi pada saat itu juga dia nggak percaya sama Yesus karena takut digeruduk. Karena Tuhan dalam lubang hidung kita tidak mampu dilawan oleh Tuhan dalam lubang hidungnya. Begitu. Ya, Manggolo, silakan Manggolo. Ya, apa Kak? Ya, silakan. Anda Kristen Islam? Saya berketuhanan. Tuhanmu apa? Om Joni, kejawen. Halo? Oke, Jawen. Ya, Tuhannya apa Manggolo? Manusia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa toh. Iya, Tuhannya Dia manusia kejawen. bukan? Dia kejawen. Agama. Sama kayak Bapak tadi, ngomongnya sendiri aja ini, nggak bisa ngomong rame-rame nih. Karena taunya tahu. Agama bualan semua, bualan surga, bualan neraka. Ngomong sama setan aja. Ya. Jadi di atas kalian akan mendapatkan duda kudus, ya. Bentar nih, bisa ngomong bentar nih. Boleh dek. Ya buat teman-teman Kristen ya, kita kalau naik komal tuh baca dulu teman. Kristen PS akal. Jadi kalau kita naik seperti tadi udah ada 4 orang ya, yang saya lihat teman-teman saya, memang nggak ada akal, malu saya. Makasih ya. Makasih sudah mewakili saya. Tolong kalau naik tuh pakai akal sehat. Kalau kita mau diskusi tuh ya berani. Saya curiga gini, jangankan akal, otak aja dia nggak ada itu. Dengkul mungkin? Ah? Di kepalanya rumput isinya mungkin di kepala itu. Apa sih nggak tahu. Kepalanya isinya rumput, nggak ada otaknya.
Ayo naiklah daripada ketawa-ketawa di bawah tapping-tapping kan lebih baik kau naik aja lah. Anda nih baru buka udah tutup. Bang Teguh ini bikin jengkel aja. Ukik Iya. kau nih ya. Udah besarin. Sabarlah Adinda. Ada yang bilang nanti jadi Sabar tuan apa? Aduh. Siapa yang jadi tuan apa? Yang tadi saya tahu tulangnya 6 sekarang jadi banyak. Makin bodoh saya. Ini Olong. Ini ngomong sama Olong ya. Coba kamu renungkan kenapa teman-temanmu seperti itu semua. Itu cuma satu alasan. Karena mereka tidak memiliki landasan kuat penjelasan tentang keimanannya. Nah, kalau mereka tuh punya landasan yang kuat, pondasinya tuh kuat, mereka nggak akan goyah gitu loh. Mereka nggak akan bertele-tele Olong. Nah, kecuali gini, kalian tuh bersandar kepada Bible, tapi kalian konsisten bahwa kalian percaya dengan ayat ini gitu dan ikuti gitu loh. Jadinya orang kayak kamu nih, walaupun sebenarnya paham seperti kamu pun, nanti suatu saat saya akan diskusikan dengan kamu secara personal. Tapi nanti dulu kita bereskan dulu nih yang sudah ada di dalam kesesatan tersesat pula. Nah, jadi kamu orang yang saya berprasangka baiknya gini. Kalau kamu adalah orang yang berakal dan berpikir, maka kamu akan menghabiskan waktu kamu untuk berpikir terus, dan insya Allah kamu akan sampai ke tahap di mana kamu akan menemukan yang betul-betul kamu berada di kebenaran itu sendiri gitu loh. Terlepas mau kamu mengaku Islam atau enggak, kayak itu nggak ada urusan dengan aku gitu loh. Tapi aku percaya kok, selagi yang kamu lakukan itu adalah betul-betul berpikir terus, insya Allah kamu akan berada di kebenaran, insya Allah. Halo AI, Cradle to Enslave, kenapa tak mau naik dek? Gak mau dia naik dari tadi loh. Udah aku undang dia. Ya udahlah dek, nggak dipaksa juga. Ya, Olong ada yang mau disampaikan nggak dek? Mungkin prolog atau apa, atau nasihat kah, atau apa gitu yang mau disampaikan kepada teman-teman Olong? Ya apa aja ya Bunda, kalau mau saya sampaikan ya. Tapi ini boleh nanya nggak? Boleh. Kan Olong ini kan masih percaya dengan Bible toh. Ya. Sementara kalau dalam pandangan kami umat Islam itu Bible itu kata Rasulullah ya, Rasulullah itu tidak mengajarkan kami untuk ngejelek-jelekin Bible, enggak. Tapi kata Rasulullah, Bible itu adalah kitab yang telah bercampur. Artinya memang ada firman Tuhan di dalamnya, tapi juga ada perkataan manusia di dalamnya gitu loh. Tidak full perkataan Tuhan gitu. Nah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran iman karena bercampur antara surat-surat Paulus dengan perkataan orang yang tidak jelas gitu, dan bercampur dengan perkataan Tuhan. Nah, kalau Olong sendiri kayak mana menurut Olong? Misalnya gini ya, misalnya kayak kita mau makan, ya kan? Kalau ada satu tetes racun atau kotoran masuk ke dalam makanan kita, masih mau nggak dimakan makanan itu kira-kira? Misal gitu. Kalau untuk dimakan ya enggak sih Bunda. Nah, tapi kalau untuk berkeyakinan, kalau kitabnya sudah terdistorsi, masih dipercaya bahwa di dalamnya itu bisa dijadikan sandaran kebenaran gitu. Iya. Masih bisa. Masih. Bagaimana metodenya Olong membedakan bahwa oh ini firman Tuhan yang benar? Karena nanti kalau Olong bilang Yesus bukan Tuhan, di kitab Olong ada tertulis bahwa aku adalah guru dan Tuhan gitu. Bahkan ketika dalam Yohanes 13:13 ya, Yohanes 13:13 gitu, tertulisnya ada sebagai Tuhan. Nah, bagaimana kemudian memahaminya? Bahkan banyak orang membaca Bible sebagai Kristen memahami Yesus sebagai Tuhan, sementara di situ tertulis secara eksplisit dia adalah Tuhan gitu. Tuhan dalam artian terjemahan ya, bukan dalam makna esensial, karena kalau Tuhan dalam makna esensial itu pada katanya yang tepat itu Theos, bukan Kurios. Makanya tadi Gumasa itu hadir membawa ide gagasan baru karena dia berpatokan bahwa Kurios itu adalah penguasa, pemilik atau guru dan junjungan. Nah, sementara Olong sendiri gimana? Ya itu makanya Bunda ya, ini saya jawab ya Bunda. Ya. Makanya itu saya selalu berbicara ketika kita mau membicarakan tentang kitab, kita itu harus punya pemikiran memang betul-betul sehat. Karena apa? Saya sendiri sebagai orang Kristen, saya mengakui di dalam Alkitab memang seperti Kak Uni bilang tadi ada bercampurnya gitu. Karena apa? Karena kitab itu terbagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita membaca di perjanjian lama, Yesus itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan.
Ketika masuk perjanjian baru, dia itu disebut jadi Tuhan. Nah, disinilah saya tuh ingin belajar dari mana dapatnya gitu loh, Bunda. Nah, terus kalau Holong sendiri sudah mengakui bahwa ada campuran tangan manusia dalam kitab itu, maksudnya apa alasan logik Holong masih menjadikan Bible sebagai kitab suci? Begini Bunda, kemarin saya telah berbicara di room Bunda sendiri. Kenapa saya selalu berkata saya itu Kristen sejati dan mau mengikuti ajaran Yesus, tapi tidak mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena itu kepribadian saya, Bunda. Itu ada di kepribadian saya. Saya itu nggak bisa ngomongkan ikomal. Oke, aku paham. Aku anggap aku berprasangka baik ya. Maksud aku yakin kok, insya Allah orang yang belajar, orang yang mengkaji itu akan menemukan gitu. Karena kita dalam Islam sendiri itu memang apa yang kita usahakan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita sama sekali tidak berusaha mencari tahu, mengkaji, jodoh juga nggak akan dapat, Dek. Jadi kalau ada yang pengen berjodoh tapi nggak mau mengejar jodohnya, ya nggak akan dapat juga lah. Ya kan, Bang Teguh? Anjay. Ya Uni, ya. Itu. Ya, mudah-mudahan kita bersama doakan Holong mendapatkan hidayah dari Allah. Tentunya ini hak kita mendoakan dia ya. Orang baik seperti Holong ini orang yang ketika seandainya suatu saat dia bersahadat adalah orang yang membanggakan karena karakter dan sikap dan cara berpikirnya yang memang tidak merendahkan harga diri seorang manusia ya. Jadi biarkan dia melalui proses pencarian, karena kita juga nggak mau kalau ada orang yang tiba-tiba langsung dari Kristen jadi Islam aja. Kadang-kadang nanti ada tuh kayak orang-orang yang akunya mualaf tapi malah ngerecokin ya malah bikin runyam. Biarkan dia menjalani proses pencariannya dan biarkan dia mendapatkan hidayah kalau dalam Islamnya. Biarkan Tuhan pencipta langit dan bumi sendiri yang memilih dia. Kalau dia sudah dipilih, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi hal itu. Begitu. Pak Hermawan naik, Pak Hermawan nanti. Pak Hermawan. Pak Hermawan nih. Darah. Selamat malam. Shalom. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Ya, Mbak Uni sekarang lemah lembut. Ya, baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Ya, banyak kemajuan juga Mas Iqbal. Ya, shalom. Sebenarnya aku tuh dari dulu kayak gitu Pak, cuman ketrigger sama teman-teman Bapak aja. Ya kan berbeda-beda ini ya, tapi tetap satu juga. Ya monggo lanjut. Bukan Pak Denny. Enggak. Jadi kami umat Islam itu harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Tidak boleh ramah kepada yang harus dimarahi, tidak boleh marah kepada yang harus diramahin. Jadi kalau Bapak misalkannya ramah, ngapain kami harus marah? Masalah perbedaan pendapat itu hal yang niscaya Pak, hal yang sah-sah saja gitu. Kalau saya tanya sama Bu Rifa, itu bisa nggak dari Alkitab? Bisa jawab? Silakan. Saya nggak bilang saya bisa jawab, tapi saya hanya akan menjawab apa yang saya pahami. Daniel 7 ayat 13. Juga di sini juga Daniel 7 teman-teman dong. Monggo bisa di-spill kalau di-compare ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ya menurut bumi anak manusia itu siapa? Yang lanjut usianya itu siapa? Oke, aku jawab berdasarkan keilmuan ya. Pertama, kita tahu bahwa kitab yang Bapak baca itu terjemahan, betul? Ya memang. Ya. Dan kita tahu bahwa kitab yang Bapak rujuk itu adalah kitab yang tadinya terjemahannya itu aslinya bahasa Ibrani, betul? Wah, ya betul lah Bu, saya betul gitu aja. Nah, maka orang-orang Yahudi memahami kitab tersebut menggunakan penafsiran
Dan penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh orang Yahudi itu biasanya turun-temurun, diriwayatkan secara lisan, disebut dengan Taurat CBLP atau Tapi Taurat kalau ini lisan. kan Sebentar, penerjemahan, Bu, saya bukan kan sedang penafsiran. menjelaskan tentang Ya bagaimana langsung aja, kepahaman Bu, saya. terlalu lama, langsung aja, Bu. Nah, Pak, saya tidak mungkin memahami tekstual kitab suci dari terjemahannya saja. Jangankan kitab Anda, kitab saya pun tidak saya berlakukan begitu. Karena tidak mungkin padanannya tuh tepat setepat itu, karena kita bicara tentang kitab yang ditranslate ke bahasa lain, yang kita harus uji dulu apakah padanan katanya sesuai. Jadi nggak bisa saya disuruh untuk menafsir terjemahan kitab suci, itu nggak bisa. Dan itu tidak akan saya lakukan. Kecuali saya paham dulu linguistiknya. Kemudian saya tahu latar belakangnya dan saya tahu penulisnya jelas atau tidak. Karena saya akan tahu nih, penulis ini konteksnya seperti apa, dia lagi ngapain, dia sebagai apa. Itu masuk dalam ranah ilmu tafsir kalau kami. Jadi saya tidak mungkin tapi kalau Bapak suruh saya secara literlek, silakan Uniriva sola scriptura. Gini loh, jelaskan menggunakan terjemahan. Gini loh, saya akan kalau belum mempelajari, kalau Bapak bilang aja. Astagfirullahaladzim. Kan gitu toh. Saya Kalau gini loh Pak, saya tuh paling nggak suka ditanya, saya menjawab seperti yang saya mau, terus saya disetir harus menjawab seperti apa. Kecuali saya tidak menjawab apa yang Bapak tanya. Bapak kan menyuruh saya. Oh, saya suruh jawab kok malah. Lah, ini kan lagi jawab. Siapa bilang saya lagi akrobat tadi? Saya lagi. Ya udah Bapak nggak usah lanjutkan pertanyaan selanjutnya kalau Bapak merasa tidak terjawab, kan gampang. Ngapain kita harus debat kusir? Bapak tidak merasa terjawab, ya sudah Bapak berhenti bertanya lagi. Tahu itu loh Bu, kan saya malahan. Oh nggak mau dong, saya bilang nggak tahu karena saya tahu. Lah ya Pak, siapa anak manusia? Nah, saya tahu kalau kitab itu adalah kitab terjemahan yang tidak mungkin ditafsir menggunakan terjemahan. Karena kalau ditafsir menggunakan terjemahan, apa Anda menerima Tuhan Anda pinjam pisau cukur? Bapak ini cerewet sekali. Saya bingung loh. Mana? Iya Pak, Bapak ngomong sama Bang Goto aja ya. Saya termasuk gini loh Pak. Saya menghargai Anda lebih tua dari saya. Jangan buat saya kurang ajar gitu loh. Gini loh Bu, saya tanya, kenapa enggak Pak, gini aja, Bapak kan tidak mau mendengarkan jawaban saya, ya sudah dengan Bang Goto aja. Ya saya boleh. Aneh gitu, dia nanya kita jawab, tapi dia nggak mau dengerin jawaban kita. Ini kan Bang Goto. Saya kan sering ditanya nih, saya tanya gantian tanya lah. Daniel 7 ayat 13, karena ini memang saya pahamnya Tritunggal berwujud. Jadi Allah itu bisa dilihat dan terlihat dan berwujud gitu Pak Goto, Bang Goto. Nah, Daniel 7 ayat 13 itu aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini kan penglihatan tampak datang dengan awan-awan dari langit, dan di sini peristiwanya di surga ya, di awan-awan di langit. Seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Pertanyaannya, anak manusia itu siapa? Yang lanjut usianya itu siapa? Itu Bang Goto. Jadi abang bertanya kitab Yahudi, ya. Bukan Sekarang saya mau nanya. Oke, tahan dulu Bang. Ya, gampang saya jawab itu. Sekarang saya mau nanya, abang belajar enggak tradisi Yahudi, Bang? Bagaimana kurang keras? Apa? Abang belajar tradisi Yahudi? Saya bisanya 3 bahasa, Pak. Iya, bahasa abang Indonesia, belajar tradisi Jawa Yahudi. dan bahasa Malaikat. Sebelum saya menjawab, abang belajar tradisi Yahudi? Ya, saya kurang paham. Saya tahunya itu Alkitab, dan saya belajar ayat pendukung ayat, paralel ayat, kan gitu, Pak. Oke. Jadi Daniel 7:13 ini banyak Kristen sudah mencocokmologikan, ya. Mereka mencoba mencocokmologikan bahwa ini adalah nubuatan tentang seorang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Padahal ini bukan nubuatan Yesus Kristus, ya. Nah, kenapa mereka mencoba ini? Ya, saya kan pernah bilang berkali-kali, ya. Ketika kita menjelaskan kitab Yahudi, kita harus tahu dulu konsep kitab Yahudi itu apa. Kan begitu. Apakah dia konsepnya berbicara tentang seorang yang akan datang kedua kali, atau seorang yang akan dikatakan mati, bangkit lalu tebus dosa? Kan tidak menurut tradisi Yahudi. Jadi konsep kitab Yahudi itu Bang, ya, di mana narasi-narasi dalam kitab Yahudi, baik
yang ada dalam Tanakh, Taurat, Nefim dan Ketuvim itu adalah berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, ya, berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel. Jadi terkait dengan mimpi-mimpi, ya, baik Daniel, baik Yusuf, kalau Anda lihat mimpi Yusuf, ujungnya itu di mana? Coba. Mimpi Yusuf itu, ya, ujungnya itu di mana Israel kembali dipercaya. Pak, pada dulu yang saya tanyakan siapa anak sabar dulu, Anda ini bertanya, saya menjawab belum selesai, Anda sanggah. Itu bukan jawaban, Pak. Anda khotbah. Bukan jawaban, Anda sanggah, tunggu sabar. Karena Anda coba mencocok-logikan. Saya tahu Anda mau katakan bahwa ini Yesus, padahal bukan. Sampai Yusuf itu tuh ceritanya gimana? Nanti sampai ini apa namanya Isabel. Nih segera saya belum selesai, Anda potong-potong. Anda hanya bikin buyar konsentrasi saya. Penting. Siapa anak manusia itu? Siapa yang saya jelaskan dulu Anda. Monggo. Saya jelaskan. Bagaimana Anda potong, hilang lah sudah konsentrasi saya. Makanya Bunda Uni berhenti sama Anda. Kan begitu. Ya. Anda bertanya, siapa itu yang anak manusia? Siapa itu lanjut usia? Kan begitu. Ya. Begitu, Bang. Iya, makanya saya mau jelaskan ini, Bang. Monggo. Ya. Bang Goto di situ kan kalimatnya itu kan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Berarti bukan anak manusia dong, seperti anak manusia di situ. Sabar Bang, karena saya menjawab dari tradisi Yahudi ya. Jadi dalam tradisi Yahudi, ketika mimpi itu, Bang, ya, ketika mimpi itu diartikan sebagai suatu suatu pertanyaan atau suatu jawaban, misalnya bermimpi, misalnya Yusuf bermimpi, apakah itu pertanyaan, kan begitu, melihat sapi yang kurus atau sapi yang gemuk, kan begitu, apakah itu jawaban, kan begitu. Jadi poinnya begini, ya. Ketika nabi-nabi Yahudi diberikan mimpi, itu mimpi-mimpi tersebut akan dibuktikan, di masa nabi itu, ya, di masa nabi itu memberitakan ajarannya. Jadi misalnya Yusuf diberikan mimpi, ya, dia langsung dibuktikan di situ, kan begitu. Dia mimpi sapi itu, sapi yang kurus, sapi yang gemuk. Begitu juga dengan Daniel. Ketika Daniel diberikan mimpi itu, ya, sebenarnya mimpi itu Anda bisa lihat peristiwa sebelum Daniel masuk ke gua singa. Hanya Anda terlalu jauh lari ke New Testament untuk mencocok-mologikan bahwa itu Yesus, padahal bukan. Karena tradisi Yahudi, ketika mimpi-mimpi itu diberikan kepada nabi mereka, nabi itu langsung merasakannya. Contoh Yusuf yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dia berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel, pemulihan, di mana nabi-nabinya, ya, diangkat derajatnya, diceritakan nabi-nabinya diangkat derajatnya oleh Tuhannya, ya, agar bisa didengarkan oleh pemimpin-pemimpin dan penguasa pada masa itu. Nah, banyak sekali narasi-narasi yang seperti ini yang dicocok-mologikan oleh budaya Kristen. Contoh Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu berbicara tentang Raja Kores dari Persia, dicocok-mologikan oleh buatan Yesus, padahal bukan. Sama dengan ini. Jadi ketika nubuatan itu, mimpi itu ada, ya, maka dia akan terjadi di masa itu. Makanya Bang baca dulu ya Daniel di gua singa, kan begitu. Pak Goto itu mau jawab atau mau seminar? Gitu. Bisa jawab ini. Kalau tidak bisa, nanti saya ganti pertanyaan lain atau saya jelaskan gitu. Jawab ini. Lah ya, monggo. Siapa itu anak manusia? Siapa itu yang lanjut? Aduh, saya mau jawab. Oke, saya langsung aja poinnya. Ya, Anda pernah mendengar kisah Melkisedek kan? Ya, pernah. Nggak sampai Melkisedek, berarti anak manusia ini Melkisedek. Lalu siapa menurut Anda? Loh, Anda enggak tahu, saya beritahu gitu loh. Nah, dari budaya Kristen kan? Pasti dari budaya Kristen kan? Loh, enggak tahu. Kalau Anda bilang Yesus. Iya, Anda mau bilang Yesus. Kalau anak manusia itu Yesus. Nah, yang lanjut itu klaim Kristen. Itu klaim Kristen, bukan klaim Yahudi.
Itu klaim Anda menciptakan budaya Yahudi. Manusia itu siapa? Jadi kalau anak manusia yang seringnya datang di awan itu Yesus. Itu di Matius 24 ayat 30. Nah, itu budaya Kristen klaim kau mencocokmologikan. Saya baru bilang tadi bahwa budaya Kristen itu mencocokmologikan kitab Yahudi. Seolah-olah itu bukan Yesus. Itu siapa? Padahal itu bukan Yesus. Makanya jangan dipotong-potong dulu Bang, sebentar saya jawab. Ya. Jangan seminar, Pak. Jawabannya ini. Jawab aja. Jawaban poin ini, poin kitab Daniel itu jawabannya ada di Yesaya 53. Jawabannya ada di situ. Nah, dicocokmologikan dengan Yesus. Padahal bukan. Kitab Yahudi tidak pernah menubuatkan Yesus. Tidak satupun ada nubuatan dalam kitab Yahudi menubuatkan Yesus. Kalau ada, semua orang Yahudi sudah percaya sama Yesus. Orang Yahudi itu adalah kitab, pakar-pakar kitab. Kalau ada nubuatan Yesus, mereka semua sudah percaya sama Yesus. Tapi pada kenyataannya apa? Mereka tidak percaya, karena memang tidak ada. Saya kan bilang tadi, konsep kitab Yahudi itu berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, nasionalisme bangsa Israel, termasuk mimpi-mimpi yang diterima oleh Daniel, Nabi Yusuf dan yang lain. Nah, Anda mencocokmologikan, Anda bilang, Anda tidak tahu, saya mau jawab, Anda bilang Yesus kan? Itu klaim Kristen mencocokmologikan. Ya, menurut Bang Kutu, anak manusia itu siapa? Bisa dipahami? Kalau saya Yesus. Itu anak manusia itu Yesus, bukan? Lah siapa? Kalau itu Yesus, orang Yahudi semua sudah percaya sama Yesus. Lah ya siapa? Mereka Anda siapa? Manusia yang datang dengan awan-awan dari langit. Anda siapa? Itu kitab Yahudi. Anak manusia di sini Yesus. Terus nah, itu Anda, itu klaim Anda, Kristen mencocokmologikan. Yahudi tidak pernah bilang begitu. Oh, tidak setuju. Jadi siapa nih? Memang setuju. Anak manusia siapa? Tadi saya sebut tadi. Apakah Anda manusia? Apakah Daniel? Apakah Anda baca Sedek? Anda baca saya bukan bisa jawab saya. Udah kita jawab, udah. Gini Bang Goto, dia maunya dijawab Yesus. Yaudah kita jawab Yesus. Terus kenapa Pak? Terus datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Nah, jadi dia datang kepada bapaknya. Terus? Ya sudah, kan gitu toh. Berarti ada dua ya, Tuhan Bapak ya. Tuhan Bapak sama Tuhan Anak. Ini loh, Yesus bukan Bapak. Dijawab salah, nggak dijawab lebih salah lagi. Udah kita ikutin maunya. Itu Yesus sama bapaknya lagi ngobrol berdua. Berarti Tuhannya barengan. Ini kenapa sih Oten Pak Bapak ini lucu loh. Kita jawab pakai dasar keilmuan nggak terima. Kita jawab terang-terangan itu Yesus lagi ngomong sama bapaknya. Jadi Tuhan Bapak itu Tuhan Bapak sama anak. Udah dua Tuhannya, udah. Buka dulu aneh. Lucu Bapak ini loh. Ya, saya mau tanya lagi boleh? Tadi akui dulu kalau Tuhan Bapak itu anak sama bapaknya lagi curhat berdua. Akui dulu. Bukan curhat. Ketawa lu. Kepada Bapak. Kita lagi dijawab lu nggak mau dengerin. Giliran kita jawab lu cengengesan. Emang lu nggak butuh jawaban kita, tapi sok-sokan lu nanya lu. Ya memang saya kan tunggal berwujud, Bapak kan bisa dilihat. Iya, berarti Tuhan itu tiga udah berwujud tiga-tiganya udah. Ya. Satu Allah. Nah, inilah munafiknya, katanya tiannya tiga wujud tapi satu. Lu ngomong sama tembok sana. Udahlah Pak ngomong sama kipas aja Pak. Atau sama keluarga Bapak. Ya sudah, aku tak diem. Nanti kalau anu tak turun aku monggo lainnya lanjut. Bang Goto. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa Kristen itu cocokmologi. Dia mencocokmologikan kitab Yahudi, sementara pemilik asli tidak pernah mengakuinya. Dia katakan nubuatan Yesaya 9 itu Yesus, nubuatan Daniel 7 itu Yesus, padahal Yahudi tidak pernah mengakuinya. Mereka yang punya kitab, kayak kalian yang klaim. Lucu kalian ini, yang punya kitab asli saya tidak pernah mengakui. Kalian yang mengakui, memang kitab kalian itu. Ini loh Pak. Kalian ini. Saya selesai pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan tadi sudah selesai. Sudah dijawab Bu Yuni tadi. Gitu Pak. Coba buka aja Bang Togo itu Yesaya 53 itu. Ya. Yesaya. Ya, yang Daniel 7 juga aku punya penafsiran dari Yahudi sendiri sebenarnya Bang. Ya, aku tunjukin ya. Boleh. Kalau Bapak ini tadi kan dia cocokmologi tanpa data kan. Ini aku tunjukin datanya Pak. Ini dari
Jadi kalau gini ada dengar suara nggak ya? Dengar nggak suaraku gini? Dengar. Nih. Dengar, silakan. Dengar ya. Aduh. Bisa rumah. Ini dari situsnya Yahudi sendiri ya, Jewish for Judaism. Di sini dijelaskan siapa sebenarnya anak manusia. Tadi kan Bapak tuh seperti anak manusia. Sebenarnya bukan anak manusia, tapi seperti anak manusia di sini. Sebentar aku lap dulu ya. Nah, di sini dijelaskan di sini. Kita melihat bahwa dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan Daniel 7 27 istilah seorang seperti anak manusia dan umat orang-orang yang orang kudus milik yang maha tinggi merujuk secara kolektif kepada umat Israel, bukan Yesus, Pak. Umat Israel yang menerima otoritas dan ketaatan di seluruh dunia. Jadi seorang seperti anak manusia ini secara kolektif itu umat Israel. Ini dijelaskan di dalam situsnya orang Yahudi sendiri. Nah, di dalam penafsiran lain juga. Nah, saya jelaskan bahwa itu ayat yang datang jelaskan pemulihan bangsa Israel. Tapi ini laku-laku. Di dalam dari mana itu datanya? Yudea. Oh, ini dari Yahudi. Dari Yahudi, Pak. Bapak bisa periksa sendiri. Jewish for Judaism. Gimana toh? Nah, di situs lain juga, di situs Yahudi sendiri dijelaskan. Inilah penafsiran yang menurut Rasi. Seorang seperti anak manusia datang yaitu Raja Mesias. Yahudi, menurutmu aja lah. Menurutmu? Siapa? Bapak mengutip gini, Pak. Saya ulang. Tunggu Bang Teguh ini, saya ulang ya. Saya ulang. Dengar kebenaran aku ya. Tidak ada nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi, kitab anak Yahudi. Kitab anak Yahudi ya, itu berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel, pemulihan bangsa Israel, termasuk Daniel 7 ayat 13, 14, 15 itu berbicara tentang pemulihan bangsa Israel ya, di mana seorang yang bernama Melkisedek, alur ceritanya jelas dari Abraham ya, hingga ke kitab kau cuplik-cuplik Ibrani 7 ayat 5. Ini loh, anak manusia di sini itu ayat 30, Pak. Anak manusia yang datang dengan awan-awan itu. Iya, kau cocokologi itu. Cocokologi kau. Bu Rifa tadi menjawab itu. Yahudi tidak pernah bicara itu. Berarti apa? Tidak ada di dalam kitab anak Yahudi, itu poinnya. Karena dia berbicara Israel pemulihan. Menurut Abang, anak manusia itu siapa? Menurut Bang Goto. Makanya saya suruh kau buka Yesaya 3 ayat 10, 11, 12, 13. Tadi anak manusia itu orang Islam. Duh lah ya, itu jawabanmu apa? Anak manusia itu siapa? Itu sudah dijelaskan tadi. Anak manusia itu bangsa Israel, maksudnya. Karena berbicara tentang bangsa Israel. Yang lanjut usianya dulu, makanya kau nggak tahu apa-apa ya. Melkisedek usianya siapa? Kepada Abraham. Tahan kau saya jelaskan tradisi Yahudi. Emang kau belajar? Tadi kau bilang kau tidak paham. Giliran saya ngajarin kau. Melkisedek ketika datang sama Abraham kepada Abraham, kau baca kisahnya tidak? Apa yang dibuat Melkisedek itu? Coba, apa yang dibuat? Ketika dia datang sama Abraham, Melkisedek membantu Abraham untuk memenangkan perang melawan Raja Kladomer. Abraham itu bukan orang Israel. Di sini tidak membahas Melkisedek, tapi cerita itu ada benang merahnya. Anak semua manusia dan yang lain itu cocokologi kau Kristen. Cocokologimu itu. Yahudi tidak pernah berbicara itu. Berarti anak manusia Melkisedek. Ishak, Yakub, seterusnya sampai ke Isa. Pak, Bapak itu bisa itu teknologi, doktrin dogma itu kemari. Bisa ini tanya jawab enggak? Kan kalau anak manusia itu siapa? Melkisedek. Bukan Melkisedek, itu tadi saya bilang pemulihan bangsa Israel. Melkisedek itu ikon ya. Seorang yang orang sosok yang teofani. Kau ini. Lanjut aja Bang Goto, lanjut ya. Pak, laku-laku kalau nggak mau dengerin penjelasan Bang Goto nggak apa-apa. Tapi biarin dulu orang ngomong. Nggak asik banget kayak gini, kayak anak kecil. Aku siapa? Yang lansia siapa? Enggak. Ya udah. Bapak standby aja ya. Yang tua siapa? Dijawab bapaknya Yesus. Yang muda siapa? Si Yesus. Berarti Tuhannya dua. Ya udah.
nggak usah kayak gini loh Pak. Orang lagi ngejelasin jangan dipotong. Manusia juga nggak punya emosi gitu. Masa kayak kita ngadepin kayak bayi. Yang tua siapa? Yang kecil siapa? Kan udah kita bilang Tuhan lu dua-duanya lagi gotong royong. Udah. Ya udah terima aja. Ya udah kan maunya kan dijawab Tuhannya gotong royong bareng ya udah nggak apa-apa. Nah tapi Bang Goto lagi menjelaskan dari perspektif Yahudi. Gitu loh. Kenapa sih kayak anak kecil? Ya siapa? Ikut-ikut ya Allah. Makanya tadi saya kasih contoh nih tadi, saya kasih contoh mimpi Yusuf. Apa maksudnya mimpi Yusuf? Nah, kenapa sampai anak-anak Yakub ini ketemu Yusuf? Itu semua berbicara pemulihan bangsa Israel. Nasional bangsa Israel. Berbicara semua itu. Dan saya mau jelaskan pelan-pelan, dia mau paksa bahwa itu Yesus, tidak ada. Tidak ada narasi-narasi nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi, tidak ada. Mereka ada di kitab. Kalau ada Yesus tuh, mereka masuk semua Kristen. Itu nubuat itu cocokologi kau untuk mencocokkan kitab kau itu dan kitab Yahudi. Dia maunya tadi tuh Bang Goto bahwa anak manusia di situ Mesias yang dimaksud itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu tidak masuk ke dalam kriterianya Mesias bagi orang Yahudi. Karena gini ya, aku baca satu-satu. Di dalam Yeremia 23 ayat 5, Mesias itu harus dari keturunan Daud. Harus dari keturunan Daud, dari ayahnya langsung kandung, bukan dari rohani. Sementara Yesus bukan dari keturunan Daud, karena dia bukan ayah. Sudah sering saya jelaskan. Makanya. Mesias menurut Yahudi itu keturunan Beni Zerah. Tahan dulu, Beni Zerah dari Daud. Menurut tradisi Yahudi, Zerah, Beni, Azara ya, Zerah, Beni itu harus dari bapak. Sementara Maryam dengan Yusuf itu tidak berhubungan. Maryam itu turunan Lewi. Tidak ada hoax itu Matius 1 ayat 1. Yesus bukan turunan Daud. Karena menurut tradisi Yahudi, karena saya belajar tradisi Yahudi, nanti seorang baru disebut keturunannya ketika dia nyambung dari bapaknya. Benih sperma dari bapaknya. Yesus tidak berhubungan dengan Yusuf. Yusuf memang dari seluruh turunan Daud, betul. Yusuf, tapi Yusuf dengan Maria tidak berhubungan. Jadi Yesus bukan turunan Daud. Yesus itu turunan Lewi dari ibunya. Hanya dicocokologikan, dirubah sejarahnya seolah-olah Yesus turunan Daud, padahal bukan. Kalau Yesus turunan Daud, mereka pakar-pakar Alkitab, Bang. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka semua sudah rame-rame. Itu logikanya, percaya Yesus. Tapi mereka tahu bahwa Yesus bukan turunan Daud. Poinnya di situ. Sekali lagi ya, tradisi Yahudi itu baru bisa disebut turunan dari bapak, dari bapaknya, ya, dari benih, zera, benih, dari spermanya. Bukan akal-akalan doktrin. Bisa dipahami. Makanya belajar kalian tradisi Yahudi. Kalian jangan cocok melogikan saja. Tidak ada nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi. 24 bab asli kitab Yahudi tidak ada. Kalian aja masukkan tambah-tambahkan. Kalau dikatakan anak manusia, itu semuanya berbicara tentang Melkisedek. Ya, berbicara tentang nabi-nabi, tentang bangsa Israel. Melkisedek itu sosok yang paling bukan. Kenapa? Karena dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Dalam tradisi Yahudi, ya, sosok ini adalah sosok yang diragukan karena sosok ini. Ya, baiklah kalau begitu, Bunda. Masuk. Lagi asik-asik nonton drama Korea, diganggu aku. Oke ya. Ya jadi gini, Pak Boru ya. Kalau kita bicara tentang agama itu kita harus ikut kepada perspektif penganut agama tersebut. Contoh, kalau kita bicara tentang perspektif agama Yahudi, ya udah kita sandarkan cara memahaminya seperti yang mereka pahami. Karena kan kita harus menghargai keyakinan orang lain tuh. Sebenarnya kami juga begitu. Kami ingin sekali umat Kristen itu memahami Kristen sesuai dengan perspektif Bible. Tapi yang paling sering kami saksikan adalah umat Kristiani naik ke sini itu membawa perspektif sendiri-sendiri dan tidak membawa perspektif dari Bible itu sendiri. Justru kami yang sering mengingatkan kalian untuk ikuti Bible. Salah satunya contoh di antara kasus adalah ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara tertulis dalam kitab kalian itu Yesus memperkenalkan Tuhannya.
yang juga adalah Tuhannya manusia pada waktu itu. Maka ini ambigu dan bias atau aneh, kontradiksi kalau kalian justru menuhankan Yesusnya itu sendiri. Jadi buat teman-teman Kristen, kalaupun kalian mau menjelaskan agama kalian, mohonlah sesuai dengan Bible. Karena apa nggak capek muncul 7 ribuan denom, 60 ribuan denom? Ayo dong, back to Bible. Ayat mana yang kalian mau bawa untuk menjelaskan doktrin yang kalian imani saat sekarang ini? Biar kita itu nggak apa ya, kayak di Gumasa bilang A, si Holong bilang B, Kak Robuni bilang apa, terus kakak ini Rubikana bilang apa, jadi kayak mana yang benar di antara kalian gitu loh. Seperti itu, nggak ada yang seolah-olah tuh nggak ada yang betul-betul bersandar kepada Bible. Jadi oleh karena itu teman-teman Kristen kalau tidak paham tentang kekristenan jangan coba untuk menjelaskan, lebih baik bertanya saja tentang agama saya itu agama Islam atau pemahaman saya tentang agama kalian yaitu Kristen. Seperti itu Bapak Boru. Bapak Boru ada pertanyaan? Bentar. Maaf Bang. Maaf nih. Bukan abang-abang. Maaf nih Bang God. Ya, silakan. Menimbangi bahasanya Kak Rifa ini, emang kakak sudah paham isi Bible semua? Sudah cukup paham daripada orang Kristen rata-rata. Ya. Emang kakak dibandingkan SD. Apa? Emang kakak SD? Teologi. Apa itu SD? Teologi. Saya belajar selama 6 tahun secara otodidak, bahkan saya mengadakan diskusi secara aktif dengan para pendeta-pendeta kalian. Saya membaca jurnal-jurnal ilmiah, mungkin saya lebih berkualitas daripada orang-orang di STT. Oh, begini. Bahkan saya belajar secara serius bahasa Ibrani. Contohnya saya masih punya nih ya buku kaidah bahasa Ibrani, mana ya? Dari mana di sana. Sejarah apa, Pak? Masukku dari mana? Nih, dasarnya itu kok bisa guru jadi saya yang ngajarin saya bahasa Ibrani bahkan adalah seorang yang terkenal, pernah masuk primbon, bukan keagamaan Kristen. Primbon. Bahasa mungkin. Bahasa Ibrani itu bukan primbon, Pak. Bahasa Ibrani itu bahasa itu aslinya kan kita. Bahasa, iya. Keagamaan, bukan ya, kita kita tidak bisa mengerti keagamaan kalau kita nggak ngerti teks aslinya, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi bahkan Bapak kan nanya, memangnya saya udah paham, saya jelasin kalau saya belajar, termasuk belajar bahasa Ibrani. Itu loh. Terus apa Pak? Bapak mau jangan menginterogasi saya Pak, saya lagi nggak tes CPNS. Bapak nanya pemahaman saya aja, apa yang mau Bapak tanyakan? Mending Bapak nanya aja. Saya kembali begini di forum ini. Ya Bapak menanya aja Pak, kalau Bapak menjelaskan Bapak harus buka cam. Kalau Bapak nggak buka cam, Bapak nggak boleh jelasin apa-apa. Bapak bertanya aja. Oke lah. Lanjut. Lagian belum bisa on cam. Ya udah kalau gitu Bapak bertanya aja. Karena kalau Bapak menjelaskan tapi Bapak bukan orang yang capable menjelaskan, kami itu nggak mau. Kasihan orang-orang yang orang-orang yang menonton. Mereka juga butuh edukasi. Jadi kalau Bapak tidak punya kapasitas menjelaskan, Bapak jangan menjelaskan. Lebih baik Bapak bertanya saja kepada kami yang makanya kami buka room ini karena kami merasa bertanggung jawab dan merasa bisa menjelaskan Pak. Makanya kami minta ditanya. Jadi kami yang jelasin. Saya mahasiswi semester akhir prodi komunikasi penyiar Islam dan mata kuliah saya juga ada salah satunya kristologi. Lanjut lah. Iya, begitu Pak. Jadi kami bicara atas dasar keilmuan, bukan atas dasar kebencian, ketidaksukaan gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.